suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang berdamai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan padamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mulialah bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Hikmat tegak waspada, Mari kita menyembah dan bersujud pada Kristus. Selamatkan kami anak Allah yang telah bangkit dari mati, yang menyanyi padamu haleluya. dari keberhasilan perawan, karena engkau berani untuk memiliki dia selamanya. Engkau bergegas untuk dilumatkan oleh binatang kejam. Oleh karenanya, ya Ignatius yang mulia, engkau disebut sebagai sang pengemban Allah. Ambil dari surat Rasul Paulus kepada gereja yang ada di Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-16 hingga pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-1. Mari memperhatikan. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anak laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyisihkan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Bagimu ya saudara pembaca. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku."
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Aleichem shalom B'Shem HaMashiach. Kasih dalam Kristus, kita berliturgi suci hari ini di minggu yang ke-36 sesudah Pentakosta. Minggu ke-6 sesudah Pentakosta, dan bacaan kita hari ini untuk Injil adalah Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28, dan epistel 2 Korintus 6 ayat 16 ayat 7 sampai ayat 1. Peringatan orang kudus Bujana Suci Ignatius dari Antioch. Banyak kita mendengar sebelum kita jadi ortodoks, ada gereja-gereja yang sudah memprogramkan bacaan. Pernah dengar? Sudah memprogramkan bacaan dari sinodes turun sampai di bawah. Jadi bacaannya sama. Pernah dengar itu? Terus mereka bilang begini, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dari mereka yang hadir? Ya kan? Nah, inilah miss-nya, inilah kesalahan, inilah suatu kekeliruan. Kenapa? Karena kalender liturgis, ya, kalau kita punya kalender liturgis, mungkin kalau yang di 15-17 atau dan lainnya tidak punya, sehingga mereka apa ayat yang yang katanya ditempatkan dalam hati oleh Roh Kudus, itulah yang menjadi ayat khotbah. Tapi bagi kita sangat berbeda. Kita punya kalender liturgis yang dimana mulai dari hari Senin umat itu sudah baca kitab suci. Jadi tidak mungkin tidak dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan secara rohani. Karena dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu umat so baca. Sehingga bacaannya itu berkelanjutan satu dengan yang lain, sehingga akan mendapatkan pengertian dalam kehidupan kita. Kalaupun belum merasa puas dan terpenuhi, bukan nanti terima satu kali di gereja, bukan nanti bawa utang, kok nanti tebus satu kali, atau baking dosa, nanti pengakuan dosa satu kali di Natal. Nggak seperti itu. Tetapi sudah istilahnya cicil dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sehingga tidak ada yang mengatakan bahwa kita tidak terpenuhi secara rohani. Ya tak? Coba baca yang hari Sabtu punya, yang hari Sabtu kemarin, kalendernya. Yang kemarin. Kemarin bacaannya 1 Korintus. Kemarin bacaannya apa? 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 14. Ya toh? Jadi ada berkelanjutan Injilnya. Matius 25. Matius 25. Jadi ada berkelanjutan satu dengan yang lain untuk mengisi yang katanya ada kekosongan. Bukan nanti di hari Minggu baru semua dipenuhi. Tetapi ada bacaan kitab suci yang kita baca. Nah, seorang yang ditonsur sebagai anagnostis atau pengidung dan reader, itu tugasnya adalah baca kitab suci setiap hari. Bukan cuma nanti yang bertugas baru baca kitab suci. Tetapi dari dia tidak bertugas, dia tetap membaca kitab suci sepanjang hari berjalan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Baru Minggu
dia akan masuk dalam petugas. Jadi semua sudah terprogram dan sangat berbeda memang. 15, 17 1554 ya toh 1554 ya 1054 ya toh 1054 sangat berbeda, sehingga ketika orang beriman ortodoks dan akan membaca kitab suci, tidak ada yang berkatakan kenapa sudah diprogramkan, sedangkan sudah diprogramkan yang membaca, apalagi yang tidak diprogramkan. Ya, itu yang pertama. Nah, dalam Injil hari ini berbicara tentang seorang perempuan Kanaan yang percaya. Coba Anda baca di dalam Injil, di setiap Injil, orang yang mengalami mujizat itu atau orang yang datang meminta belas kasihan Tuhan Yesus Kristus, itu bukan orang Israel. Itu bukan orang Israel, orang di luar Israel. Yang dimana orang Israel memusuhi Samaria, dimusuhi kan, tidak boleh duduk sama-sama. Ini orang Kanaan. Tetapi mujizat itu jadi bukan karena dia Tuhan, tetapi ada makna perkataan dari perempuan ini yang sampai saat ini gereja ortodoks mengucapkan itu. Ya, tak? Ada kan di situ? Dalam ayat 21 dikatakan, Matius 15, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru apa? Kasihanilah aku ya Tuhan. Ini doa diucapkan oleh orang-orang di luar Israel. Ya kan? Perempuan pendarahan, perempuan Kanaan selalu mengatakan kasihanilah aku. Maka gereja ortodoks menyimpulkan dalam satu doa pendek, namanya doa pendek, doa batin, namanya doa puja Yesus, yaitu Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa, atau disingkat lagi, dipendekkan lagi, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah aku yang berdosa. Itu adalah doa tanpa berkeputusan, bukan keputusan mengambil keputusan, tetapi tanpa putus, doa tanpa putus. Doa tanpa putus. Itu doa batin. Kenapa bilang doa batin? Karena doa itu diucapkan di dalam hati. Mau bawa motor, mau bawa oto, ketika mengingat Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa, atau Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Jangan nanti waktu sakit, jangan nanti menderita, ada kepapahan, ada kesengsaraan, baru mau bilang Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sebisa mungkin dalam keadaan sehat, bahagia, selalu mengucapkan itu. Jangan hanya dalam kesusahan atau meminta belas kasihan. Dan kalimat-kalimat ini itulah yang menggugah, yang memberikan getaran kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ditambah lagi Yesus berkata, tidak baik memberikan roti. Ya kan? Roti yang dia sediakan ini adalah untuk orang-orang Israel. Tetapi dia bilang, ya, tidak baik untuk berikan kepada anjing. Bayangkan, dibilang anjing itu. Ya kan? Karena di luar dari bangsa Israel. Tetapi dengan kalimat-kalimat Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini, dan anjing pun makan remah-remah yang jatuh, ada belas kasihan yang muncul. Ya, ada agape. Agape. Kasih dari Allah yang Yesus perlakukan menjadi, kata Yunani, menjadi agapao, menjadi sesuatu tindakan, yaitu
Agape itu kasih dari Allah, ketulusan murni. Sementara agapao adalah melakukan kasih dari Allah, mempraktikkan, menerapkan. Agapao. Nah, Yesus akhirnya berkata kepada perempuan ini, setelah dia mengatakan di ayat 26 tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, artinya orang Israel. Coba baca Yohanes 1 ayat 11. Baca cepat. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Kata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, yaitu milik kepunyaannya. Baca terus. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang kepunyaannya atau anak-anaknya itu tidak menerimanya. Terus. Tetapi semua orang yang menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa. Kuasa di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata exousia. Exousia itu artinya hak. Ya. Diberikan hak seperti orang akan mengambil uang, mengambil doi di bank, bukan dia pindah ke rekening, tetapi diberikan surat kuasa sehingga dia berhak untuk mengambil uang di bank itu. Itulah hak dari anak-anak Allah. Exousia dalam bahasa Yunani. Kalau dunamis? Dunamis itu ledakan. Kuasa yang dari dalam itu berbicara kuasa Roh Kudus yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Sementara ini adalah hak. Berbeda itu. Exousia dan dunamis. Ledakan seperti dari kata dinamit kan itu. Dinamit meledakkan. Jadi kuasa yang memang tidak bisa ditahan. Nah, itu yang terjadi. Exousia hak. Seperti kalau dunamis itu memang kuasa yang tidak terbendung yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Sementara kita diberikan hak. Romo diberikan hak otoritas untuk memimpin liturgi suci. Umat awam tidak boleh. Ya tak? Umat awam punya hak untuk pengakuan dosa. Kewajiban dari seorang presbiter adalah menerima pengakuan dosa itu. Romo diberikan exousia, kuasa. Seperti itu. Nah, dikatakan Yohanes 1 ayat 11 tadi bahwa orang-orang yang menerimanya diberinya exousia, diberinya kuasa, hak supaya untuk agar menjadi anak-anak Allah. Tapi belum menjadi anak Allah. Agar supaya untuk bagaimana untuk menjadi anak Allah? Masuk dalam Yohanes pasal 3 dari ayat 5, itu baptis secara rasulia. Kemudian Yesus berkata di Matius pasal 15 ayat 26 kepada perempuan itu tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak orang Israel ini maksudnya, yang sudah menjadi anak, dan melemparkannya kepada anjing. Anjing ya ini perempuan ini. Tapi kata perempuan itu, benar Tuhan. Dari mana dia tahu itu Tuhan? Ya kan? Berarti ada gerakan dinamis di dalamnya. Karena yang memanggil Tuhan itu adalah yang diilhamkan oleh Allah. Dan tahu dia berbeda? Dia punya hak. Ya tak? Sebagai ciptaan dia datang meminta belas kasihan. Tetapi untuk mengatakan Tuhan, engkau adalah Mesias. Coba baca Matius pasal 26 ayat berapa itu? 14. Coba. Matius 16 ayat 20 ayat 14. 16-14. Matius. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Terus. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Terus. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang Dinamis. Bapakku yang menyatakan, dia menyatakannya melalui kuasa Roh Kudus itu, mengatakan engkau adalah Mesias. Perempuan ini dia mengatakan Tuhan, mana dia? Matius 15. Dia katakan, benar Tuhan. Coba-coba orang Israel dengar mengatakan seperti itu. Atau dirajam. Kan begitu. Dia katakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini ada dinamis yang bekerja untuk pengakuan itu. Demikian pun Anda dalam pengakuan dosa. Awalnya adalah intelektual. Ya toh, pikiran. Aduh, jatuh dalam dosa. Kita mau pengakuan. Itu sudah mulai ada dinamik. Gerakan dari dalam yang menggerakkan. Tetapi ada juga kuasa, dia akan menarik. Ya kan? Tapi coba Anda baca dulu. Ya, Romo kasih sedikit tentang apa ini? Dunia roh ya ini ya. Dunia roh. Dalam Injil dikatakan, baca dari ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Terus sampai di situ. Bukan? Diberikan kuasa. Diberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Oke? Ada dua di situ. Saya perhatikan baik. Oke? Yang pertama apa? Kuasa untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit. Perhatikan lagi, mari kita lihat. Orang lihat itu di panggilan ayat 18 atau dari ayat 17, kembalinya ke 70 murid. Baca 17, Lukas 10:17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu. Roh-roh kan seharusnya, roh-roh jahat. Terus 18, mari sama-sama mulai. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan Ada berapa yang dia berikan kuasa? menginjak ular dan kalajengking. Baru habis itu menahan kekuatan musuh. Menaklukkan kuasa kuasa musuh. untuk menahan kekuatan musuh. Kekuatan Ada musuh. dua. Ya toh? Ada dua yang diberikan. Ya. Exousia. Ada dua hak yang diberikan menurut Lukas pasal 10:19. Ada dua hak exousia yang diberikan. Kalau roh jahat dia mempunyai kuasa, hanya satu kuasa. Tetapi kalau kepada murid-muridnya diberikan kuasa, dua kuasa. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kalau yang tadi di Injil Matius lagi diberikan dua. Apa yang pertama? Mengusir roh-roh Mengusir roh.
melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sementara di Injil Lukas pasal 10 diberikan dua kuasa, kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, berbicara tentang kuasa kegelapan. Ya. Dia mempunyai ular itu mempunyai dua cabang lidah. Ya tak? Lidah bercabang dengan berkata dusta. Ya tak? Kemudian mempunyai bisa, racun, dan kalajengking yang juga mempunyai bisa pada bagian capit ekor antenanya yang sama dengan radar. Dia bagi dia apa itu namanya? GP racun. Sementara kepada murid-muridnya diberikan dua kuasa. Kuasa mengusir roh-roh jahat, menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa menahan kekuatan musuh. Udah. Di Injil Matius dibilang apa? Pasal 10 tadi diberikan kuasa apa? Mengusir roh-roh jahat. Mengusir. Ada kuasa untuk mengusir dan Melenyapkan segala penyakit. melenyapkan segala penyakit. Double-double itu kuasa yang diberikan. Exousia itu hak itu. Ya. Makanya kita diberikan hak untuk melawan dosa. Kuasa dosa, karena kuasa dosa kan kuasa yang sudah dipatahkan di atas kayu salib. Karena Yesus sudah mengalahkan apa? Maut. Dosa, iblis iblis Dan maut. maut, kematian kekal. Ya. Nah, mari kita kembali ke Matius pasal 15 tadi kan. Oke. Dikatakan, akhirnya kata perempuan itu, benar Tuhan. Benar Tuhan ini itu sudah luar biasa. Bagaimana dia tahu Yesus adalah Tuhan? Itu masalahnya. Ya, makanya ketika orang memanggil Tuhan, jangan cuma sekedar memanggil, tetapi mengetahui bahwa kita memang mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan hanya sekedar menyebutkan saja. Sehingga dalam pelayanan eksorsisme ada kuasa yang berlaku atas kita, atau kita melawan dengan kuasa-kuasa gelap yang mengintimidasi pikiran-pikiran kita. Ya, ada hak. Ya. Jadi ada dua roh yang bekerja, pneumaton akatartos dan pneumaton poneros. Pneumaton akatarton itu roh-roh yang menyebabkan orang sakit. Pneumaton Poneros itu menyebabkan moral. orang jatuh dalam moral, dalam sikap. Itu kata poneros berasal dari kata pornos. Porno bahasa Indonesianya, porno yaitu ketelanjangan. Nah, hati-hati. YouTube, iklan-iklan, hati-hati. Dia mempunyai kuasa, tetapi kita mempunyai kuasa dua, mengusir dan bertahan. Itu. Nah, kalau menyadari itu, nah, terlena, akhirnya jatuh lagi, baru menyesal, baru melakukan dosa. Oke. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Kenapa dibilang besar imanmu? Karena iman-iman seperti ini tidak pernah dilihat kepada orang-orang Israel. Prajurit berkata saja, ya Tuhan, kita pulang pasti Sobai. Itu bukan orang Israel. Ya kan? Perempuan Kanaan, perempuan Samaria. Ya. Itu besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.
Bagi Episkop Agung kita Kalinikos, kiranya Tuhan Allah kita mengingatnya di dalam kerajaannya sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Bagi Metropolitan kita Potios, kiranya Tuhan Allah kita mengingatnya di dalam kerajaannya sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Bagi Episkop kita Daniel dari Nikopolis, kiranya Tuhan Allah kita mengingatnya di dalam kerajaannya sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bagi Presiden kita, para pejabat negara kita, para di dalam kementerian, angkatan bersenjata kita, kepolisian, kiranya Tuhan Allah kita mengingat mereka semua di dalam kerajaannya sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Bagi para hamba Allah yang ortodoks agar mereka mendapatkan belas kasihan, hidup, damai, kesehatan, keselamatan, dan kunjungan dan pengampunan dan penghapusan dosa-dosa mereka, kiranya Tuhan Allah kita mengingat mereka semua di dalam kerajaannya sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Diberikan tubuh dan darah dari Tuhan yang Allah dan bersama Kristus sebagai Vladimir dulu. Nomor Rusia itu. Nomor Rusia. Enak itu.
kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Kiranya Sang Amin. Kristus Allah kita yang benar yang telah bangkit dari mati, menyelamatkan dan mengasihi kita semua sebagai Allah yang maha baik, yang maha kasih dan pengasih manusia, melalui doa permohonan dari ibunya yang tersuci dan yang murni, melalui kuasa salib yang mulia dan yang memberi hidup, melalui perlindungan dan dari kuasa-kuasa surgawi, melalui doa perlindungan dari pembuka jalan dan nabi yang mulia Yohanes Pembaptis, doa permohonan dari para rasul yang mulia dan yang ternama, doa permohonan dari para rasul, para martir yang suci dan mulia dan unggul, doa permohonan dari Jana Suci Mikael, sang penghulu malaikat yang terilham oleh Allah, doa permohonan dari Datuk Moyang Sang Kristus Kakek Otin dan Nenek Hana, doa permohonan dari Jana Suci Ignatius dari Antioquia yang namanya kita peringati hari ini, serta doa-doa permohonan dari para orang kudus yang namanya kita sandang sebagai nama baptis, dan melalui doa-doa para bapa dan ibu suci. Kasihanilah kami dan selamatkanlah kami, karena Engkau adalah baik dan pengasih manusia. Amin. Yang membawa Kiranya berkat dan kasih dari Tuhan. Itu kan adsennya si habis ya. Si habis. Tikulah